Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat untuk Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, berjumpa lagi kita di program kesayangan kita, Live Interaktif Jalan Lurus. Dan tentu saja Live Interaktif Jalan Lurus kali ini tentang akidah. Dan alhamdulillah Live interaktif ini tentunya diasuh oleh Al-Ustadz yang kompeten dalam hal ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Nah, untuk bisa berpartisipasi, saya ingatkan bisa pemirsa bertelepon ke nomor di Jakarta, tentunya studio Jakarta 021 212 32 333. Saya ulang ya. 021 212 32 333. Nah, seperti itu. Dan acara ini alhamdulillah sudah direlay langsung oleh radio-radio yang tergabung di RTVC, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Purbolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuha FM Riau, Radio Madinah Caruban. Nah, demikianlah radio-radio yang merelay. Terima kasih radio-radio yang telah merelay dan para pendengarnya tentunya ya. Baiklah, untuk itu kita sapa dulu Ustadznya, Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Ya Ustadz, kita ketemu lagi nih Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, kita ketemu lagi di Live Interaktif Jalan Lurus. Dan seperti biasa untuk pembuka acara, Ustadz kami meminta mohon nasihatnya kepada pemirsa dan pendengar radio yang mendengarkan acara ini. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengadakan acara yang kita berharap semoga Allah SWT memberkahi dan menjadikan acara ini adalah acara yang bermanfaat. Kemudian di awal perjumpaan kali ini yang ingin kita sampaikan, satu di antara keutamaan tauhid yang disebutkan di dalam hadis adalah bahwasanya tauhid ini merupakan syarat untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Dan masing-masing dari nabi telah menyegerakan doanya di dunia. Dan aku menyimpan doaku tersebut sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Maka syafaat tadi akan didapatkan insyaallah. Karena semuanya dengan kehendak Allah. Semuanya dengan izin Allah. Bagi
setiap umatku yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akan didapatkan insya Allah bagi setiap umatku yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini penjelasan yang sangat jelas dan gamblang dari Rasulullah SAW tentang pentingnya tauhid dan bahwasanya dia adalah syarat untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang berkeinginan, bercita-cita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka adalah dia menyiapkan diri dengan cara membekali dirinya dengan tauhid ini. Dan tentunya tidak mungkin seseorang bisa membekali dirinya dengan tauhid kecuali dengan belajar, kemudian setelah itu dia mengamalkan. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita sama-sama, saya terutama di sini dan pendengar bisa mengambil manfaat dari apa yang telah diwariskan oleh Ustaz tadi. Baiklah, kita bagaimana kalau kita langsung ke pertanyaan pertama, boleh Ustaz? Ya. Baiklah. Jadi di sini sudah masuk pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara untuk menumbuhkan prasangka-prasangka positif atau baik kepada diri sendiri dan orang lain, terlebih kepada Allah? Sudah sekian tahun ini selalu saja ada bisikan-bisikan kekufuran di hati saya yang menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demi Allah saya mengingkari bisikan itu, dan bisikan-bisikan prasangka jelek kepada diri sendiri dan orang lain. Saya sampai bingung, apakah bisikan ini sengaja dari saya atau memang bisikan dari setan. Tapi saya benci sebenci-bencinya dengan bisikan ini dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya ya Ustaz. Seperti itu. Baik. Pertama, ini adalah waswas dari syaitan. Ya, jelas ini adalah waswas dari syaitan yang ingin merusak hati seorang muslim. Ya, dan memang dia punya keinginan yang besar untuk mengeluarkan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, ya, diusahakan untuk dikeluarkan dan digoda sehingga dia keluar dari jalan yang lurus. Di antaranya adalah dengan cara memberi was-was. Ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, muncul terkadang di dalam diri seseorang, dalam hati seseorang, ya, prasangka yang tidak baik kepada Allah atau ucapan yang kufur. Ya. Baik, apakah yang demikian dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mendapatkan yang demikian? Kita katakan kalau memang demikian keadaannya, pertama, Anda berikan kabar gembira seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya orang yang mendapatkan demikian, maka ini justru menunjukkan tentang masih adanya keimanan di dalam hati. Ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh sebagian sahabat yang kurang lebih maknanya hampir sama tadi. Dia mendapatkan di dalam hatinya bisikan-bisikan yang sangat berbahaya. Disampaikan kepada Nabi SAW, kemudian beliau SAW mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Yang demikian adalah menunjukkan tentang masih adanya keimanan, yang masih jelasnya keimanan. Kenapa bisa beliau SAW mengatakan demikian? Karena yang namanya syaitan itu akan menggoda dan akan berusaha untuk merusak hati yang belum rusak. Hati yang belum rusak, yang masih ada keimanannya, itulah yang akan didatangi dan dibisiki dan digoda. Adapun hati yang memang sudah parah dan sudah rusak, maka dia sudah tidak perlu lagi datang ke sana. Dia sudah rusak sendiri. Ya, tidak dibisiki ya dengan sesuatu yang jelek pun dia akan melakukan gitu. Maka ketika dia melihat hati seorang yang beriman masih dalam keadaan
memiliki keimanan, dia berusaha untuk mengganggu hati tersebut. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita pahami, justru ini menunjukkan tentang masih adanya keimanan di dalam hati kita. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya beristi'adzah, ya meminta perlindungan kepada Allah. Karena musuh kita ini melihat kita sementara kita tidak melihat dia. Ya, kita dalam posisi yang sangat lemah. Siapa yang bisa melawan dia? Siapa yang bisa menjauhkan dia dari kita? Ya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dia. Makanya kita kembali kepada Allah SWT dan bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah, ya, supaya Allah SWT melindungi kita dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Apabila syaitan berusaha untuk menggodamu, membisikimu, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berlindung kepada Allah, mengatakan misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dengan kesungguhan dan dengan keyakinan, maka biiznillah Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar, yang maha mengetahui akan mengusir syaitan dan juga bisikannya tadi dari diri kita. Kemudian yang perlu kita ingatkan, jangan sampai kita ucapkan, seandainya itu ada, ya, bisikan itu ada dalam hati kita, maka jangan sampai diucapkan. Ya, biarkan ada di dalam hati kita dan kita berlindung kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya dihilangkan. Ya, tapi jangan sampai diucapkan, apalagi diamalkan dan diikuti apa yang ada di dalam hati tersebut. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, baik Ustaz. Seperti itu ya. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya. Baiklah, untuk itu sambil menunggu telepon, kita bacakan pertanyaan kedua seperti ini. Ini sekarang dari Siti Rohmah di Banten, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Roy. Ustaz, saya mau tanya. Sebutlah si Fulan, usianya sudah 50 tahun lebih. Ketika mudanya, karena kejahilannya, pernah memasang susuk. Sekarang dia amat sangat menyesal. Bagaimana cara bertobatnya? Apakah cukup dengan menyesali dan banyak-banyak istighfar saja dan tidak meyakininya, ataukah harus diruqyah? Atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi supaya kami ini bisa mengerti. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW suatu saat pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang dia memakai semacam gelang. Ya, di tangannya ada seperti gelang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma hadhi?" Ya, apa ini? Dia mengatakan, "Minal wahina." Ya, minal wahina. Maksudnya ini keyakinan orang Arab dahulu, ya tentunya keyakinan jahiliyah. Jadi untuk mengobati penyakitnya atau menghilangkan penyakitnya, atau untuk menolak balak dan juga bencana, mereka mengenakan ya benda-benda seperti itu, yang mungkin gelang atau cincin atau kalung atau sabuk atau yang semisal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, hendaklah engkau lepas barang ini. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena sesungguhnya barang ini tidak menambah kepada dirimu kecuali lemah saja. Ya, justru semakin kita bertawakal dengan barang tersebut semakin lemah, karena dia bergantung dengan makhluk. Berbeda dengan orang yang bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya, akan menolongnya. Kemudian beliau mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada.
seandainya engkau meninggal dunia sedangkan benda itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan ya selamat selama-lamanya. Artinya setelah diberitahu oleh Nabi SAW, kalau dia masih memakai benda tadi, kemudian meninggal dunia dalam keadaan memakai benda tadi, maka tidak akan selamat selama-lamanya, tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung. Ini apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kalau memang kita pernah memakai susu atau yang semacamnya, dan sekarang kita sudah mengetahui tentang dosa ini dan kesalahan ini, maka selain kita beristighfar dan juga bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang nasuha, maka kalau memang kita bisa mengeluarkan susu tadi dari diri kita, kita keluarkan. Ya, kalau kita masih bisa tanpa memudarati diri sendiri mengeluarkan susu tadi dari kita, maka kita keluarkan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Seperti itu Ustaz ya. Jazakallah Ya. Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Kemudian ini ada lagi dari Bayu di Tangerang Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ya. Ustaz Roy. Kalau ada acara 7 bulanan atau 6 bulanan adalah bid'ah, bolehkah kita menyiasati dengan hanya berbagi makanan untuk menghindari perselisihan antara kami dengan mertua yang masih menganut pemahaman seperti itu? Jazakallah Ustaz, bagaimana pencerahannya? Baik. Acara 7 bulanan atau yang semisalnya ketika bayi masih di dalam perut dan umurnya ya kandungan dan sudah berumur 7 bulan, Ya. maka ini tidak ada di dalam Islam yang demikian. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa orang sahabiyat yang mereka mengandung dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup dan diturunkan kepada beliau wahyu, ya, tapi tidak ada syariat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya berasal dari Allah yang isinya adalah membuat acara ini. Apalagi di sana ada keyakinan ya ini tujuannya adalah supaya selamat misalnya sang ibu atau selamat sang janin, dan supaya misalnya kalau keluar tidak cacat dan seterusnya, atau keyakinan yang lain. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya ini adalah perkara yang baik, di dalamnya ada masalah bagi kita, tentunya sudah beliau ajarkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini adalah khurafat dan adat istiadat dan juga tradisi yang tidak berasal dari agama Islam sama sekali, sehingga kita sebagai seorang Muslim dalam hal seperti ini harus tegas. Tidak boleh kita bermudah-mudahan, kemudian karena kita tidak enak dengan tetangga atau takut dengan mertua ya yang masih berpegang dengan adat seperti ini, kemudian kita ya masih mau melakukannya meskipun dalam hati kita tidak menyetujuinya. Nah, ini lemah iman. Ini menunjukkan kelemahan iman kita. Inna min dha'fil yakin an turdiyan nasa bisakhatillah. Ya, termasuk di antara lemahnya keyakinan seseorang adalah membuat ridha manusia dengan cara membuat murka Allah. Ya, membuat ridha manusia tapi Allah SWT murka. Ini namanya lemah keyakinan. Ya, dan orang yang kuat keimanannya, orang yang kuat keyakinannya, maka dia tidak akan melakukan yang demikian. Yang menjadikan kita takut kepada mertua atau yang lain, ini adalah syaitan. Ya, Allah SWT mengatakan, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian adalah syaitan yang ingin menjadikan kita takut terhadap wali-wali syaitan. Makanya kita berlindung kepada Allah, ya, dan kita hanya takut kepada Allah. Jadikan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
kalau memang ini tidak diperbolehkan dalam Islam, ya jangan kita melakukan. Termasuk dalam pertanyaan tadi, disiasati dengan membagi-bagi makanan, jangan, ya, takut hanya kepada Allah SWT saja, ya, sampaikan kepada orang tua, kepada mertua, ya, ini tidak diperbolehkan dan ini tidak ada dalam agama Islam. Baik, kalau misalnya nanti ketika lahir ternyata qadar Allah, ya, terjadi sesuatu, ya, maka kita harus yakin bahwasanya itu bukan karena kita tidak mengadakan acara tadi, tapi sebabnya adalah karena ini sudah takdir Allah. Ujian bagi kita dan ujian bagi mereka. Ya, jangan kemudian kita mengatakan, oh jangan-jangan ya adat ini benar, ya acara ini benar. Nah, itu salah. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu semata-mata takdir Allah. Tidak ada hubungannya dengan keyakinan mereka tadi. Ya, itu adalah khurafat dan adat istiadat yang harus dijauhi. Tidak boleh kita melakukannya apapun alasannya. Dan tentunya adab dalam masalah ini harus kita perhatikan juga, karena mereka orang tua dan atau mertua kita, sampaikan dengan lemah lembut, ya, bahwasanya kita menolak acara ini. Kalau mereka membalas apa yang kita lakukan ini dengan marah atau dengan ucapan yang kasar, ya kita bersabar. Demikianlah di akhir zaman asingnya Islam, dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang asing itulah yang akan beruntung. Beliau mengatakan tuba lil ghuraba, ya, sungguh surga dan kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang dianggap asing. Nah, baik, Masya Allah. ya, Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Seperti itu ya tadi. Alhamdulillah, itu tadi pertanyaan dari Bayu di Tangerang Selatan. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk. Kita tanggapi ya Ustaz ya. ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Dari siapa di mana Pak? Dari Alif di Banyuwangi, pendengar Radio Al-Hikmah. Oh, Masya Allah, pendengar Radio Al-Hikmah ya. Ya. Masya Allah, di Banyuwangi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ini berkaitan dengan pertanyaan di mana Allah. Ya. Apakah benar istiwa itu bukan sifat Allah dan ayat Ar-Rahmanu alal arstawa adalah ayat mutasabihat, maka harus dibawa kepada ayat muhkam seperti laisa kamitslihi syai'un dan Allahu samad. Gitu aja. Masya Allah, seperti itu ya. Ustaz, dapat ya gambaran pertanyaannya ya? Ya, ya. Ustaz, silakan Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Alif di Banyuwangi tentang sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat istiwa ini termasuk sifat Allah SWT yang harus kita yakini. Ya, berdasarkan ayat ya di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 7 ayat. Semuanya menjelaskan bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy. Di antaranya adalah firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Dan Allah SWT mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Ya, dengan lafaz yang seperti ini, yaitu thumma istawa 'alal arsy. Ya, Allah SWT sebutkan di dalam 6 ayat di dalam Al-Quran. Dan pengulangan ya dengan lafaz yang sama, thumma istawa 'alal arsy, ini menunjukkan tentang penguatan dan bahwasanya dia adalah sebagaimana yang Allah kabarkan, hakikat, bukan sesuatu yang majaz seperti yang diyakini oleh sebagian. Jadi istiwa ini adalah termasuk sifat Allah dan dia adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yaitu berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Taib. Apakah benar bahwasanya ayat tentang sifatnya adalah ayat yang mutasyabihat?
Ada yang mengatakan bahwasanya bukan termasuk ya ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat sifat, ini bukan termasuk ayat mutasyabihat. Dia adalah ayat-ayat yang muhkam, ya, sehingga apa yang mereka katakan bahwasanya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, ini kurang pas, kurang benar, karena dia adalah ayat-ayat yang muhkam, ya, ayat-ayat yang muhkam yang jelas bahwasanya makna istiwa adalah ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqar. Ini adalah 4 makna yang dimiliki oleh oleh kalimat istawa, yang artinya adalah meninggi. Jadi maknanya jelas. Istawa maknanya jelas. Kemudian ayat tentang tangan juga maknanya jelas. Ya, kemudian misalnya hadis tentang nuzul ini juga jelas. Dan makna ain, yaitu mata, ini juga jelas. Bukan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dia adalah ayat-ayat yang muhkamat, ya, dan ketika kita memahami ayat ini, maka kita juga harus menjamaknya dengan firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya apa yang Allah tetapkan berupa sifat di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi-Nya SAW di dalam As-Sunnah, maka harus kita yakini bahwasanya sifat tadi tidak ada yang semisal dan serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka Allahu a'lam bahwasanya ayat-ayat tentang sifat ini adalah ayat-ayat yang muhkamat. Ya, dan tarbiyah dari Nabi SAW kepada para sahabatnya, ya, yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, inilah yang menjadikan para sahabat dahulu tidak ada di antara mereka yang bertanya. Tidak ada di antara mereka yang bertanya bagaimana Allah beristiwa, bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah. Tidak ada di antara mereka yang bertanya. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya Allah SWT tidak ada yang serupa dengan makhluk. Itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Ya, ayat-ayat yang muhkamat yang jelas maknanya. Istiwa maknanya jelas, ain maknanya jelas, tangan maknanya jelas. Ya, dan kita pahami dengan ayat yang lain juga, yaitu firman Allah tadi, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Baiklah, ini sepertinya sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari siapa, di mana? Suaranya terang sekali. Hamba Allah dari Tasikmalaya. Hamba Allah di Tasikmalaya. Silahkan mau bicara dengan Ustadz Roy. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ini mau nanyain tentang definisi sunat itu. Ya. Kan definisi sunat itu apabila dikerjakan dapat pahala, dan apabila ditinggalkan ya tidak disiksa gitu ya, tidak dapat apa-apa. Ya. Sementara kalau misalnya kita meninggalkan sholat sunat sebelum subuh itu kan ya pahalanya luar biasa. Bahkan itu termasuk kategori sunat gitu kan. Ya. Jadi bagaimana disesuaikan dengan definisi tersebut gitu ya, kayaknya justru kalau ditinggalkan itu rugi gitu. Bagaimana saat itu mengenai itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari hamba Allah di Tasikmalaya,
beliau bertanya tentang masalah perkara yang sunnah atau amalan yang sunnah. Maknanya adalah kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Ya. Kemudian di sana ada amalan yang sunnah seperti misalnya 2 rakaat ya sebelum sholat subuh, yang kita tahu bahwasanya pahalanya adalah sangat besar. Disebutkan dalam hadis bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, apakah ya ketika seseorang meninggalkan 2 rakaat sholat subuh, ya bukankah ini adalah orang yang rugi? Ya, tapi kenapa dia dinamakan dengan sholat sunnah? Ya kurang lebih demikian pertanyaannya. Kita katakan beda antara rugi dengan tidak berdosa ya. Ya, jadi kita katakan tadi pengertian amalan yang sunnah adalah kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh demikian sifatnya, dia adalah perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Kalau dikerjakan maka kita mendapatkan pahala. Ya, dan kalau tidak kita kerjakan maka kita tidak berdosa. Seandainya ada di antara kita yang tidak melakukan 2 rakaat sebelum subuh ini, maka dia tidak dihukum dan disiksa karena dia meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Adapun masalah kita katakan dia rugi, ya dia rugi, ya dia rugi, tapi tidak kita katakan dia berdosa. Ya dia rugi, tapi tidak kita katakan dia berdosa. Jadi harus kita bedakan antara berdosa dengan rugi. Ya, dan orang yang berdosa ini tentunya lebih parah keadaannya. Adapun orang yang rugi, maknanya diantaranya terkadang dia harusnya dengan kemampuan dia, dengan waktu luang dia, dengan kesehatan dia, bisa melakukan perkara tadi, dia mendapatkan pahala yang besar, tapi tidak dia kerjakan, maka dia rugi. Dan orang yang berdosa, ya dia lebih rugi lagi dan lebih parah lagi keadaannya. Jadi meskipun sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang muakkadah, yang dikuatkan, bahkan kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk melakukannya dan suatu saat kita tidak bisa melakukannya karena uzur, mungkin karena datang ke masjid dalam keadaan terlambat dan imam sudah memulai takbiratul ihram sehingga tidak sempat melakukan sholat 2 rakaat ini misalnya, maka disunahkan kita untuk mengqadha, ya mengqadha 2 rakaat sebelum subuh ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia adalah sholat sunnah yang muakkadah dan mendapatkan pahala yang besar. Betul apa yang disampaikan tadi, orang yang tidak melakukannya dia rugi, ya, namun tidak sampai berdosa, yang tidak sampai berdosa. Jadi hukumnya tetap sunnah. Kalau dia lakukan dapat pahala, kalau tidak dia lakukan maka dia tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Seperti itu ya, Bapak dari Banyuwangi tadi. Masya Allah. Baik Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk Ustaz. Kita sapa ya Ustaz. Ya. Ini dari Tasikmalaya ya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Ita di Pamekasan, Ustaz. Ibu Rita, Pamekasan. Ya, iya. Baiklah, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya soal sholat, Pak Ustaz. Ini tentang sholat berjemaah di masjid dalam keadaan seperti ini.
ini sebenarnya bagaimana Pak Ustadz untuk menggabung sedangkan pemerintah menyuruh menjauhi kerumunan. Nah, sedangkan untuk keluarga saya yang biasa ke masjid itu seringnya kan sholatnya di rumah sekarang. Nah, saya tuh khawatir mereka tuh untuk ke belakangnya tuh futur anak-anak saya itu. Nah, jadi untuk memandukan antara dua ini bagaimana Pak Ustadz? Baiknya bagaimana? Untuk tetap sholat di masjid atau di rumah atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Ibu Rita. Ya, Silakan, Ustaz. Ibu Rita di Pamekasan. Insya Allah tidak ada di sana pertentangannya. Kita bisa melakukan sholat di rumah untuk sementara ini, dan untuk menjaga ya supaya mereka tidak istilahnya kebablasan ya. Kemudian nanti setelah ujian ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, justru dia tidak mau lagi ke masjid. Insya Allah bisa diantisipasi yang demikian. Ya diantaranya kita adakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di rumah, ya, dan dengan cara mendengarkan ya ceramah-ceramah Islami yang bermanfaat. Kemudian juga kita bisa juga sekeluarga saling ya menasihati dalam satu majelis. Ya, setelah sholat berjamaah misalnya, kita jaga sholat berjamaah di rumah bersama kepala rumah tangga atau ya anak-anaknya yang sudah dewasa. Bisa juga dilatih mereka misalnya kalau memang sudah dewasa dan apalagi mereka sudah punya hafalan, kita juga bisa gantian untuk misalnya menjadi imam misalnya, ya, atau kita bacakan misalnya setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh 1 atau 2 hadis, dan kita sampaikan kenapa kita kok sholat di rumah untuk sementara ini. Kita sebutkan alasannya supaya mereka tahu bahwa ini adalah bukan karena kita malas menuju ke masjid, tapi karena demikian dan inilah yang difatwakan oleh para ulama misalnya. Maka jangan khawatir, insya Allah tidak ada di sana pertentangan. Kita sementara ini sholat di rumah, dan kalau kita sungguh-sungguh dan benar-benar punya keinginan, maka bisa kita adakan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi anak-anak kita. Yang menghafal Al-Quran dengan ditarget misalnya, dan juga dengan yang tadi kita sebutkan nasihat singkat saya dari salah seorang di antara anggota keluarga. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Ibu Rita tadi bisa mendapatkan manfaatnya dari jawaban Ustaz ya, Ustaz ya. Baiklah Ustaz, ini sepertinya sudah ada penelpon masuk ini. Baiklah, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, dari siapa? Di mana nih? Dari Abu Rafif Ustaz di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Abu Rafid. Ya, Abu Rafif. Abu Rafis di Bukit Tinggi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya ini Ustaz. Mau nanya ini Ustaz. Anak-anak saya tuh ada yang belum balik itu Ustaz. Kalau misalnya dia mengerjakan amalan soleh, misalnya kayak sholat, zikir, baca Quran, itu apakah kita mendapatkan pahalanya dari setiap yang dia kerjain amal solehnya Ustaz? Dan kalau anak-anak yang belum balik itu dia mengerjakan ya misalnya perbuatan yang kayak misalnya bohong misalnya gitu Ustaz, ya dia masalahnya belum balik gitu Ustaz, apa kita juga kena dosanya gitu Ustaz, atau apakah belum terhitung dosa atau pahala gitu Ustaz? Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya, Silakan. dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita, dan dia membawa seorang bayi, yang membawa bayinya. Kemudian saat itu Nabi SAW akan berhaji atau sedang berhaji.
Ya, dan wanita ini mengatakan sambil mengangkat bayi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alihada hajjun, apakah anak yang seperti ini boleh untuk berhaji? Ya, tentunya dia belum balik ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am walaki ajr. Ya, iya, dan engkau mendapatkan pahala. Ya, bisa diambil dari hadis ini satu faedah bahwasanya orang tua yang menjadi sebab anaknya melakukan amal soleh tadi, semoga dia juga mendapatkan pahala. Ya, ketika dia mendidik, ketika dia menjadi sebab anaknya tadi mau berpuasa, anaknya tadi mau membaca Al-Quran, ya itu menjadi dia menjadi sebab anak-anaknya mengamalkan amal soleh. Semoga ini menjadi pahala tersendiri bagi orang tua karena dia menjadi sebab mereka melakukan amal soleh. Ya, adapun dosa yang dilakukan oleh anak, ya dia berbohong atau dia berbuat maksiat, sebagaimana kita tahu bahwasanya dia belum balik, ya dia belum balik dan belum ditulis dosa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rufi al-qalam an thalat, pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya adalah an-sabiyyi hatta yablugh. Di antaranya adalah dari seorang anak sampai dia balik. Ya, jadi orang tua tidak mendapatkan dosanya ketika anak tersebut dia melakukan dosa. Pertama karena memang belum ditulis dosanya. Kemudian yang kedua, Allah SWT mengatakan wala taziru waziru wizra ukhra. Dan sebuah jiwa ini tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Ya, tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, seperti itu ya penjelasannya. Semoga tadi dari Bapak Abu Rafiz di Bukit Tinggi dapat mengambil manfaat nih. Semakin jelas nih ilmunya nih. Masya Allah, jadi jelas sekali, Masya Allah. Baiklah Ustaz, nih sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang masuk, boleh ya Ustaz ya? Ya. Baiklah, ini dari Warto di Kalimantan Barat Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Roy. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu apa yang mesti dipelajari agar kita bisa mengenal Allah dengan benar? Barakallahu fiik Ustadz. Baik, Bapak Warto di Kalimantan Barat tentang bagaimana cara mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah suatu kewajiban. Ya, wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan alam semesta ini kecuali untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah kewajiban. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, liya'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya mereka tahu, supaya mereka mengenal bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka ini sebuah kewajiban, sehingga kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini dan masuk ke dalam alam yang baru dan akan didatangi oleh 2 orang malaikat, maka pertanyaan ya yang akan ditanyakan kepada kita diantaranya adalah tentang man rabbuk, siapakah Rabbmu? Ya, siapakah Rabbmu? Bertanya kepada kita apakah kita mengenal Rabb kita? Ya, dan ini adalah pertanyaan yang besar dan pertanyaan yang penting, dan dia memiliki konsekuensi yang dahsyat. Karena orang yang ditanya dengan pertanyaan ini kemudian dia tidak bisa menjawab dengan baik,
maka akibatnya adalah siksaan yang pedih dan pukulan yang keras dari dua malaikat tadi. Ada di antara manusia yang dia bisa menjawab dengan baik dan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kenapa demikian? Di antara sebabnya, ya setelah taufik dari Allah SWT adalah karena dia di dunia benar-benar dia ya menjadikan Allah SWT adalah Rabbnya, sesembahannya, yang dia yakini bahwasanya dialah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari dia hanya menyembah kepada Allah saja, tidak berpaling kepada yang lain, tidak menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Sehingga ketika dia di alam kubur dan ditanya oleh dua orang malaikat, siapa Rabbmu, dengan lantang dan dengan mudah dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Karena memang demikian dia di dunia. Dan di sana ada sebagian manusia yang ketika ditanya man Rabbuk, maka dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Sehingga diazab oleh Munkar dan juga Nakir ini. Dan sebabnya adalah karena dia tidak menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang disembah di dunia. Mungkin dia adalah orang musyrik, atau orang munafik, atau orang yang kafir, sehingga akibatnya mereka disiksa dengan sebab mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Oleh karena itu, pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Cara mengenal Allah di antaranya yang pertama adalah dengan ayat-ayat Allah SWT yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Ya, kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Kan di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kita mengetahui bahwasanya Allah adalah nama yang paling besar, yang paling agung, ya, yang artinya adalah yang disembah. Berarti dari sini kita mengenal bahwasanya Allah dialah zat yang disembah. Kemudian di antara nama Allah misalnya di dalam Al-Quran bahwasanya Allah adalah Al-Ghafur. Allah itu adalah yang maha pengampun. Dari sini kita mengenal Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengampuni. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, kalau dia datang kepada Allah, menyesal, bertobat, maka Allah SWT akan mengampuni hamba tersebut. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla, misalnya Allah beristiwa di atas arsy. Maka kita mengenal bahwasanya di antara sifat Allah adalah istiwa. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, artinya di sini di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan nama dan juga sifat Allah yang dengannya kita mengenal Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah SWT memiliki nama ini dan nama itu, memiliki sifat ini, memiliki sifat itu, dan itu adalah bagian dari usaha kita dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian cara yang lain adalah mengenal Allah SWT dengan melihat ciptaan Allah, ya, dengan melihat ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, ya, melihat dan mentadaburi atau mentafakuri, memikirkan langit, kemudian memikirkan bumi, atau memikirkan jasad kita sendiri. Allah SWT mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah
atau dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Itu orang yang melihat dirinya sendiri, tidak perlu dia jauh-jauh melihat, ya, dia melihat pada dirinya sendiri. Allah SWT bagaimana menciptakan kepalanya dengan susunan yang luar biasa, di tempat yang sangat pas, dia berada di atas misalnya, dengan posisi mata yang sangat pas dan hidung yang sangat pas, dengan fungsi yang masing-masing diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan sia-sia. Ya, maka orang yang melihat ini, dia akan mengetahui tentang bagaimana luasnya ilmu Allah. Bahwasanya Allah SWT ilmunya sangat detail. Ya, dan Allah SWT dialah yang maha bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan bahwasanya Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan kalau kita melihat ciptaan atau penciptaan manusia di sini maupun di negara tetangga ataupun di Amerika, di Eropa, semuanya sama, dengan susunan tubuh yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan mereka adalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Orang yang mau berpikir dan orang yang berakal, ketika dia melihat penciptaan Allah terhadap dirinya, itu terhadap diri kita sendiri, maka dia akan mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka kurang lebih dengan dua cara ini. Pertama adalah kita mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kita mentafakkuri, ya, tafakkur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Maka biiznillah, dengannya seseorang akan mengetahui tentang lemahnya diri dia dan mengetahui tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, ini ada penelpon masuk Ustaz. Kita tanggapi ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih sudah menunggu. Dari Bapak siapa di mana? Di Bapak Nola di Blora. Bapak Nola di Blora. Blora ya. Siap, silakan Pak Nola. Ya, mau tanya Ustadz, ini di kampung saya kan umumnya bulan-bulan ini pada kondangan gitu Ustadz. Ya. Kondangan Ustadz. Lantas Ya. silakan Pak. Ya Ustadz, ini pada umumnya bulan-bulan ini kan di kampung saya pada kondangan terus. Ya. Yang ditanyakan apa Pak? Nah itu masalah itu mengadakan agama apa cuman adat ya Ustadz. Terus sedekah bumi itu kan katanya syukuran, terus didoain, ya. Gimana Ustadz? Itu kondangan acara apa? Kondangannya? Acara apa kondangannya? Pernikahan atau bagaimana? Enggak ada bawaan itu acara doain yang meninggal Ustadz. Oh, ya. Ya terus hukumnya sedekah bumi yang katanya syukuran itu gimana, itu menyalahi enggak Ustadz? Oh ya. Ya. Yang terakhir Ustadz Satu saja ya Pak ya, satu dulu ya. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Silakan Ustadz, kita masih punya waktu sekitar 5 menit boleh? Baik. Semoga cukup waktunya. Baik, Bapak Nola di Blora. Ya. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di hari-hari ini dengan kondangan ya? Iya. Mungkin mengundang orang untuk maksudnya untuk syukuran atau mereka melakukan sedekah bumi. Yang jelas acara seperti ini tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW di bulan Sya'ban, di antara sunnah yang datang dari beliau SAW adalah memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa sehingga disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau di bulan Sya'ban ini ya hampir-hampir beliau menyempurnakan puasanya 1 bulan. Ya.
Jadi ini menunjukkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sunnahnya di bulan puasa ini beliau memperbanyak, di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak puasa. Itu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun acara ya seperti misalnya sedekah bumi dan yang saya tahu ini kalau memang di dalam sedekah bumi ini ada seperti yang kita lihat di sebagian daerah atau yang kita tahu di sebagian daerah, ya ada di sana praktek kesyirikan, yaitu dengan memasang sajen yang ditaruh di pojok sawah misalnya. Maka ini jelas perkara yang bertentangan dengan agama Islam. Di dalamnya ada penyembahan terhadap selain Allah. Ya, penyembahan kepada jin yang bau rekso atau yang menunggu ya pematang tersebut atau pesawahan tersebut. Tidak sepantasnya seorang muslim melakukan demikian. Dan tidak boleh. Ya, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menyuburkan bumi, yang menyuburkan tanah, yang menumbuhkan tanaman bukan mereka. Yang menumbuhkan tanaman, yang menyuburkan, yang menjaga dia dari hama dan seterusnya adalah Allah SWT. Maka kita bertawakal kepada Allah. Kita tanam dan kita bertawakal kepada Allah. Bukan justru kita mempersembahkan sesuatu kepada jin. Ada sebagian sampai menyembelih misalnya seekor hewan kemudian dipersembahkan kepada yang menunggu. Maka ini tidak boleh demikian. Ya, adapun penamaan dengan sedekah, maka ini tipu daya dan ya pengaburan makna. Ya, pengaburan makna dan tipu daya, dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka ingin menyesatkan manusia, menamakan sesuatu yang sesat dengan nama yang indah. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat dinamakan dengan nama yang indah. Nah, ini kita harus waspada yang demikian, meskipun dinamakan dengan sedekah bumi atau sedekah gunung atau sedekah laut, sama intinya. Di situ ada ritual yang ditujukan kepada selain Allah atau minimal tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu kita mengadakan acara-acara tadi. Dan tidak perlu kita ikut-ikutan merayakan atau mengundang, atau meskipun hanya sekedar menonton pun tidak. Ya, meskipun hanya sekedar menonton acaranya pun tidak. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi Bapak penyanyi dari kota Blora, Bapak Nola, dapat mengambil manfaat dan menjadi semakin jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Baiklah Ustadz, ini sepertinya kita sudah di penghujung acara Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Sudah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup Ustadz, karena waktunya sudah dekat dengan selesai ya, sudah habis. Baiklah, semoga kita bisa berjumpa lagi ya Ustadz ya. Jazakallah khairan atas kehadiran, yang kesediaan waktunya untuk Fatwa TV, pemirsa dan pendengar radio di tergabung organisasi RTVC, Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Baiklah pemirsa Fatwa TV, berakhir sudah acara live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, untuk itu tetap nantikan acara live interaktif Jalan Lurus ini setiap hari Kamis insya Allah jam 8 malam. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pendengar radio dan radio yang tergabung di RTVC. Semoga tidak kapok menelpon kembali di acara ini ya. Baiklah, untuk itu kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164 tadi.